Saya ke Pak Bagus, silakan Pak Bagus. Tanggapan Bapak, ini upaya teman-teman bagaimana? Apakah Bapak termasuk yang setuju ada UNAS, tidak setuju ada UNAS direposisikan atau bagaimana begitu? Kalau kami ini jelas Pak bahwa kita melihat bahwa sebenarnya bakat minat orang itu berbeda, potensi orang itu berbeda. Kalau kemudian harus diukur dengan ukuran yang sama, ya kita belum melihat fasilitas sekolah yang berbeda dan sebagainya. Di daerah-daerah yang berbeda, ya kemampuan gurunya juga berbeda. Kemudian diukur dengan ukuran yang sama. Ya, nah ini apa tepat apa tidak? Kalau menurut saya ya sebaiknya dihapus saja. Ya, kemudian kita lihat sendirilah hasilnya sekarang ini. Ya, banyak sekali kekerasan. Ya, kemudian tawuran pelajar, kemudian pelajar juga banyak yang melakukan kriminalitas dan sebagainya dan sebagainya. Ini kan salah satu indikator bahwa nggak berhasil. Ya ada yang perlu diperbaiki lah. Kita jangan bilang nggak berhasil itu nggak enak ya. Iya baik. Ake wong pinter kok ya. Iya kan? Ake wong pinter ngomong gagal gak enak ya. Baik, terima kasih Pak Bagus. Saya ke Pak Najib. Saya boleh ke Pak Najib, saya belum mendengar suara Pak Najib. Monggo Pak. Ya. Beberapa pembicara tadi sudah banyak hal ya. Mungkin saya yang menyoroti kaitannya kalau UNAS itu niat nawaitunya untuk menyamaratakan mutu pendidikan seperti yang disampaikan oleh Pak JK, siapkan dulu prasarana dan sarana maupun SDA yang ada. Sebagai contoh, di daerah Papua, daerah itu kemarin 2 minggu yang lalu di Kompas, beberapa kecamatan, berapa ratus kecamatan, beberapa ribu mungkin, belum ada fasilitas untuk internet, nggak bisa berinternet. Bagaimana guru mau bisa bagus? Tapi hasil UNASnya bagus ya Pak. Nah itulah, nah itu dari situ bisa kita simpulkan lah. Baik. Bagaimana? Tadi reposisi ya kalau Bapak ya. Nah, itulah saya kira demikian. Baik. Saya ke Pak Arifin, boleh Pak Arifin. Saya ingin bertanya, Anda sempat menjadi anggota DPRD begitu kan? Dan kalau DPR sendiri bisa diminta tolongi nggak sih dalam hal ini? Ini masyarakat banyak nih yang sebenarnya tidak setuju, misalnya dengan UNAS sendiri ke rumah dewan begitu. Terus kemudian dewan sendiri mendorong supaya ayo kita bikin sistem baru atau bagaimana gitu. Memungkinkan sebenarnya ya? Insya Allah bisa Pak. Yang paling penting itu kembali sebagaimana tadi disepakati, ayo berangkat dari niat yang sama, niat yang tulus bagaimana supaya pendidikan kita ini jauh lebih baik. Cuma usul saya, kalau memang kita itu ingin melakukan perubahan regulasi sebagaimana tadi yang disampaikan, alangkah lebih baiknya kalau pengangkatan menteri itu bukan berdasarkan bukan masalah nepotismenya, tapi prosentase politis. Oh, politis yang lebih kental di sini. Kan kebanyakan menteri ini diangkat, ini punya partai berapa, komposisinya, jatahnya 3 menteri, 5 menteri. Jadi selama Indonesia ini kabinetnya ini adalah para menterinya merupakan representasi dari kekuatan politik, jangan berharap kita itu pendidikan lebih baik. Yang diungkapkan Pak Sulis itu kan sepertinya fantastis. Karena menjelang UNAS mereka murid-murid ini berbondong-bondong datang mulai dari perdukunan sampai pada pesantren kan begitu. Malah ada juga sampai ke kuburan. Tapi yang belum pernah terekspos ketika akan diadakan ujian kompetensi sertifikasi guru pun juga tidak sedikit yang berbondong-bondong ke tempat yang sama yang dilakukan oleh muridnya. Termasuk kuburan ya? Yang menurut saya sebenarnya apa yang dilakukan oleh murid itu merupakan cerminan apa yang pernah dilakukan oleh gurunya. Jadi bagaimana kita berharap sebuah kualitas yang baik dari anak-anak bangsa ini, sedangkan filter dari mereka supaya baik itu sebenarnya bukan filter yang sesungguhnya. Karena kalau semuanya itu serba instan seperti sekarang, jadi sekarang ini yang lebih lucu lagi, anak-anak udah masuk sekolah ya, bukan contoh seperti saya. Anak-anak yang kadang itu akhlaknya juga tidak baik, tapi ketika ujian ketemu pengujinya saja sudah bisa pinter. Ngerti maksudnya? Nggak ngerti Pak. Jadi ketemu pengujinya bisa pinter nilainya. Artinya apa? Sebenarnya bukan mereka yang kerjakan, tapi guru karena menganggap bahwa UNAS ini adalah sebuah kemaluan bersama.
mulai dari kepala sekolahnya, mulai dari gurunya, nganggep jangan sampai kalau ini ada yang tidak lulus satu aja dalam sekolah ini, merupakan kemaluan yang besar. Baik, berarti saya harus potong Pak, berarti kejujurannya yang harus ditingkatkan lagi ya. Itu. Ya, baik, terima kasih. Kita ambil jeda dulu, kami sudah kembali saat lagi. Ya, Jurnalis Club malam hari ini seru. Mau pas saat break, tidak saat break, semuanya pada ngobrol tentang pendidikan. Baik, saya boleh di-share mic-nya ke Pak Isa? Iya. Boleh share mic-nya ke Pak Isa mungkin? Silakan, saya ketemu Pak Isa tadi pagi, kita berjumpa tentang suatu topik, tapi pagi ini malam ini kita kembali lagi berdiskusi tentang UNAS. UNAS ada atau tidak ada, Pak Isa silahkan. Ya, saya ingin bicara kelogisan saja. Silahkan Pak. Jadi ilustrasinya begini, kalau kita punya duit mau bangun rumah, boleh tidak kita ikut ngatur ke arsiteknya bahwa saya kepingin ini, begini ini. Ini kelogisan. Dalam konteks ujian nasional, saya kira logis sebetulnya pemerintah itu ikut mengatur karena pemerintah itu punya duit yang dikeluarkan sekian banyak, kemudian dia ikut mengatur seperti apa kan seperti itu. Ya. Jadi artinya sebagai bentuk pertanggungjawaban, saya kira logis pemerintah itu ikut mengatur dalam bentuk kemudian memberikan porsi. Persoalannya kemudian bagaimana bentuk pengaturannya. Saya kira perdebatan di sini tidak ada yang menolak ujian nasional, tapi bagaimana kemudian ujian itu kita reposisi menjadi yang terbaik untuk kepentingan peserta didik. Saya kira pointernya ada di sini. Bapak optimis tidak kita bisa mereposisi kalau dalam diskusi saja kita tidak diundang gitu misalnya? Saya bagian orang yang selalu berpikir positif dan optimis. Saya kira tidak ada yang tidak bisa dirubah di dunia ini. Dan saya kira kalau kita sampaikan terus-menerus tentu akan didengar oleh pemerintah pusat. Mungkin sekarang pemerintah lagi dalam konteks yakin bahwa ini adalah sebuah satu-satunya pilihan yang dianggap baik, maka kemudian yang lain nanti dulu. Tapi suatu saat pasti akan menjadi pilihan lain, akan ada alternatif lain yang akan menjadi pilihan pemerintah yang sesuai dengan keinginan kita bersama. Baik. Saya mau meneruskan sedikit. Ya, saya ingin bicara bahwa apa yang kita bicara ini kan kaitannya sebenarnya dengan mutu kan, dengan mutu, dan salah satu konteks mutu itu adalah evaluasi sebetulnya. Dan evaluasi seperti apa, disitulah sebenarnya esensi dari mutu itu sendiri. Baik. Kan seperti itu. Nah, bicara persoalan evaluasi ada pembagian porsi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ilham ya, bahwa urusan persoalan-persoalan di luar kognisi itu adalah wilayah sekolah. Bagaimana kemudian menjadikan siswa berkarakter dan sebagainya itu adalah wilayah sekolah. Tapi urusan kognisi diambil oleh pemerintah pusat. Pertanyaannya kemudian apakah pemerintah pusat kemudian diberi kewenangan penuh untuk mengatur kognisi? Ini yang harus dijawab. Saya kira reposisi itu menjadi penting. Karena apa? Perbedaan tingkat pemahaman dari satu sekolah ke sekolah lain, dari satu daerah ke daerah tentu berbeda. Baik. Saya kira tugas pemerintah pusat berikan aja kisi-kisinya, kemudian biarlah itu diterjemahkan oleh pemerintah daerah. Sekalian otonominya begitu ya? Baik, terima kasih Pak Isa. Saya harus mengapresiasi Pak Dwi Ilham karena tampaknya di sekian banyak ini Pak Dwi yang paling berbeda. Pak Di, monggo Pak, silakan dikomentari. Ini rekan-rekan sudah banyak berpendapat. Kalau dari Anda sendiri bagaimana menyimpulkan akhirnya? Ya, jadi gini, semua kegiatan, kalau kita melaksanakan kegiatan, kita sepakat semua, pasti dievaluasi, direfleksi, gitu, pasti itu. Kita tidak bisa mengelak itu. Nah, dalam hal ini konteks pemerintah itu, saya lihat pemerintah itu menetapkan standar-standar. Jadi kita mesti tahu mesti mempunyai keinginan apa yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan semua itu pasti ideal atau sesuai dengan standar. Nah, untuk mengetahui itu tercapai standar itu tidak ada kata lain kecuali diuji. Tidak mungkin ditemuk batu etok, kamu. Walaupun ada cara lain. Efek ujiannya itu ada yang demok batu itu ya Pak. Nah, ya, lebih sakit kerja ini. Apalah model bentuk evaluasinya seperti itu. Baik. Nah, yang di pusat itu tidak bisa menjangkau kognitif dan seterusnya. Yang tahu adalah daerah sendiri itu tentang moralnya, tentang itu diserahkan ke otonomi daerah.
Baik. Jadi sebenarnya kecil, UNAS itu hanya kognitif saja. Tapi gitu. memang dijadikan nah, momok ya, blow Pak, ya? up apa namanya eksesnya itu yang diekspos, nah itu yang dibesar-besarkan. Lebih besar. Ya, jadi iya Pak, porsinya 60% Pak. ya 60% dengan 40% bagaimana Anda bisa bicara kecil? Kita namain sedikit, Mas. Sebentar, saya ke Pak Daniel ini. belum selesai saya. Oh baik, Iya. silakan Pak Dwi. Iya. Waktunya tinggal beberapa menit lagi nih. Jadi Nanti saya gini. demo semua orang karena nggak ada waktu. Silakan Pak. Jadi saya juga, jadi PP 19 tahun 2005 itu sudah ditetapkan standar-standar nasional tadi. Ada standar isi itu yang akan diajarkan. Itu pun masih besar, apa namanya, kompetensi besar. Tapi kalau 40% itu benar loh Pak. Sebentar. Kemudian ada standar proses, ada standar penilaian, ada standar sampai 8 sarana prasarana PTK dan seterusnya. Nah, itu kan perlu dievaluasi kan begitu dalam rangka untuk menentukan kebijakan berikutnya itu. Nah, terlepas itu tadi ekses itu ternyata di dalam prakteknya yang saya katakan utama tadi itu bukan masalah evaluasinya atau apa, tapi moral pelaksana dari proses itu tadi. Baik, gitu. baik. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya ke Pak Daniel, saya cuma ingin bertanya, ini proses reposisi ini adalah suatu gerakan dimulai dari sebulan lalu Pak. Pak Isa, saya sempat tanya tadi juga bagaimana kalau misalnya susah untuk direposisi, orang diundang aja tidak untuk berdiskusi begitu kan? Apakah terus akan ada pergerakan ini Pak sampai bentuk pendidikan yang ideal menurut rekan-rekan ini terwujud begitu? Iya, jadi sekarang kita sudah melalui jalur online. Ya. Sampai hari kemarin sudah sekitar 1.200 penandatanganan, ya. Sampai Desember kita tunggu. Kemudian nanti akan kita bukukan. Ya kira awal tahun depan kita sampaikan ke Menteri. Ya. Jadi mohon kita agak sedikit imajinatif. Ya. Evaluasi itu banyak sekali. Anak yang pintar musik itu juga perlu dievaluasi. Sediakan ujian nasional musik. Sediakan ujian nasional memasak. Itu bisa dilakukan setelah lulus. Jadi kalau itu dijadikan alat untuk menentukan kelulusan, itu yang membelokkan semua proses belajar menjadi curang. Ya, karena dia high stake. Biarkan kelulusan itu diserahkan pada guru. Evaluasi tetap perlu. Kami tidak ingin menghilangkan evaluasi, tolong dicatat. Ya. Evaluasi bisa dilakukan 5 tahun sekali dengan cara sampling. Kemudian untuk kepentingan murid. Jadi Mas Isa tadi betul. Semua NXS nggak ada gunanya kalau murid itu yang dirugikan. Ini bukan untuk kepentingan birokrasi, harus dinilai. Jadi jangan terlalu menilai murid. Murid itu konsumen loh. Harus dilayani. Untuk kepentingan mereka, kalau mereka mau jadi pilot, sediakan ujian nasional pilot, mau jadi pilot. Mau jadi atlet, sediakan ujian nasional olahraga. Atau kementerian tidak mampu menyediakan itu Pak? Nah ini yang kita tuntut supaya pemerintah itu lebih melayani. Bukan sok mengevaluasi. Dia sendiri nggak mau dievaluasi, jadi ini repot. Baik. Jadi saya kira petisi ini sebetulnya gerakan kita sudah menempuh jalur hukum sebetulnya, ya. Tapi kelihatannya diabaikan begitu saja, ya. Dan kita ingin semuanya happy. Yang dapat proyek UNAS tetap dapat proyek kan? Alternatifnya ada sebetulnya, ya. Kemudian guru dikembalikan kepercayaannya. Kalau kita tidak mempercayai guru, apa ada profesi lain yang lebih bisa dipercaya? Baik. Jadi saya kira ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional kita. Baik. Terima kasih, Mas. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan semua untuk hadir di sini. Semuanya memberikan pendapat, tapi ya ini merupakan sebuah media demokrasi gitu ya, media berbagi pendapat. Tanpa ada perwakilan dari kementerian ataupun dinas pendidikan, itu akan susah untuk menemukan solusinya. Karena bagaimanapun juga ada di sana kuncinya itu sendiri. Paling tidak kita memberikan pendapat, semoga ini didengarkan oleh pihak-pihak terkait, utamanya dinas pendidikan ataupun kementerian pendidikan yang malam ini sedang berdiskusi ya Pak ya. Yang tidak diundang juga sebenarnya. Karena 80% diskusinya adalah dari kementerian sendiri. Semoga ini juga berubah seiring dengan waktu. Kita lihat, kita kawal terus, kita sebagai masyarakat yang harus bisa mengawalnya. Saya Miftah Wardana, terima kasih telah bersama dengan kami. Selamat malam, sampai jumpa.